Shalom dan salam sejahtera. Berjumpa dalam program Renungan Harian edisi perdana bersama saya Pendeta Hasbon Salomo Manurung. Renungan kita terambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 15 dan 16 berkata demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, judul renungan hari ini berbicara berkat yang tersembunyi. Saudara, sering kita mengalami berkat. Karena sebagian orang menganggap bahwa berkat itu berbicara materi. Saudara, bahwa berkat bagi kita tentu berbeda-beda. Sebagian orang berkata bahwa berkat menurut dia adalah ketika dia mendapat gaji yang besar atau dapat rezeki berupa uang. Tapi sebagian orang berkata bahwa menurut dia berkat adalah ketika dia naik jabatan atau naik golongan. Sebagian lagi berkata bagi dia berkat adalah ketika dia lulus dari sekolah atau lulus dalam skripsi. Tapi tahukah saudara bahwa sebagian lagi orang berkata bahwa berkat menurut dia adalah ketika dia mendapat kehidupan yang sehat dan panjang umur. Tapi ada orang juga berkata bahwa berkat menurut dia adalah ketika dia selamat dari sebuah musibah. Kalau demikian, apakah berkat itu? Berkat dari kata barokah atau berakah atau barak dari bahasa Ibrani yang artinya salam, damai sejahtera, dan sukacita. Saudaraku yang terkasih, berarti kata berkat di sini harus terdapat di dalamnya kata salam, damai sejahtera, dan sukacita. Berarti berkat tidak semata-mata berbicara uang atau materi. Buat apa uang yang banyak tapi damai sejahtera tidak ada? Buat apa harta berlimpah tapi sukacita tidak pernah ada? Itulah yang kita harus pahami tentang kata barokah atau barak. Saudaraku yang terkasih, kata berkat yang tersembunyi dari kisah seorang janda di tepi Sarfat ini luar biasa. Bagaimana saudara? Pada waktu itu terjadi musim paceklik 3,5 tahun, Alkitab catat. Elia abdi Allah itu dipelihara Tuhan di tepi sungai Kerit, saudaraku. Lalu firman Tuhan berkata kepada Elia untuk menjumpai seorang perempuan di Sarfat, wilayah Sidon. Saudara, apa maksud dan tujuan? Itu maka saya mengangkat judul renungan kita ini, berkat Tuhan yang tersembunyi. Tujuannya adalah supaya Tuhan memberkati atau memelihara nasib seorang janda di Sarfat. Saudara tahu bahwa seorang janda itu artinya sudah ditinggal suami, alias mata pencaharian atau penghidupannya sudah lumpuh. Dia tinggal seorang diri dan seorang anaknya, dan dia harus bekerja keras. Alkitab mencatat bahwa pada waktu Elia menjumpai perempuan di Sarfat itu, dia hanya menemukan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan setelah diolah menjadi adonan atau roti, maka kami akan mati. Itu perkataan perempuan itu. Tapi benarkah dia mati, saudaraku? Ini menjadi rahasia penting bagi kita supaya kita mengalami berkat Tuhan yang tersembunyi di dalam. Mungkin kita sedang membandingkan kondisi dunia pada saat sekarang ini dilanda COVID-19. Semua kegiatan manusia berhenti total. Perusahaan harus tutup, perkantoran apalagi. Bahkan ibadah di rumah ibadah pun harus ditiadakan. Stay at home. Lalu, sanggupkah kita hidup dengan kondisi seperti ini? Di saat mata pencaharian kita berhenti, semua kegiatan manusia berhenti. Saudaraku yang terkasih, mari kita belajar dari kisah janda di Sarfat ini yang mengalami berkat Tuhan yang tersembunyi.
Seperti apakah itu, saudara? Itu yang mau kita pelajari. Paling tidak saya menuliskan ada 2 rahasia yang dipegang oleh janda di Sarfat ini. Yang pertama, rahasia yang dia pegang adalah mendengar. Hear, mendengar, saudara. Dari KBBI artinya menangkap pesan, menangkap suara atau perintah. Jadi berarti jelas harus kita dengar perintah atau pesan dari Tuhan kepada kehidupan kita. Justru menurut saya dalam stay at home saat ini, kita lebih banyak waktu berdiam di rumah. Berdiam dari segala kegiatan kita selama ini. Semua jadwal kita berhenti. Tidak ada lagi yang kita pikirkan untuk hari besok, sore, lusa, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi rapat yang harus kita tunggu, yang harus kita persiapkan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena stay home. Nah, saudaraku yang terkasih, saya menganjurkan di saat seperti ini, belajarlah mendengar suara Tuhan melalui apa? Renungan, baca Alkitab, berdoa, bersaat teduh di rumah, ajak keluargamu, ajak istrimu untuk berdoa. Poin yang kedua atau yang terakhir, apa rahasia yang dipegang oleh janda di Sarfat ini adalah melakukan. To do dari KBBI, kata melakukan itu artinya berbuat, mengerjakan, melaksanakan tanpa bertanya-tanya atau tanpa bersungut-sungut. Saudaraku, melakukan ini adalah salah satu kunci mengalami berkat tersembunyi. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya, maka sama-sama kita mengalami berkat Tuhan. Ini penting sekali, saudara, karena bagaimana kita bisa melakukan kalau kita tidak mendengar? Nah, berarti itu adalah 2 paket yang tidak bisa dipisahkan. Setelah kita mendengar pesan, maka kita harus melakukannya. Di dalamnya sudah ada terkandung kata iman atau tindakan. Demikian renungan harian kita kali ini. Semoga menjadi berkat yang luar biasa bagi kehidupan saudara dan kita dimanapun kita berada. Selamat beraktivitas dan nantikan terus edisi renungan harian selanjutnya setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.